Nah, itu dia postingan dan status dari orang tersebut yang kelihatannya dia adalah seorang lelaki yang sedang menyinggung sifat dan sikap istrinya. Saya seorang wanita. Saya merasa tidak semua wanita seperti itu. Jadi saya berpikir untuk membuka komentar-komentar untuk melihat apa tanggapan orang lain terhadap status itu. Di komentar itu saya melihat ada yang membela dia dan ada juga yang menyalahkan dia. Ya, tidak lain dan tidak bukan yang membela tentunya para lelaki dan yang menyalahkan tentunya para perempuan. Malah dia merespon komentar yang menyalahkan dia dengan jawaban begini. Wanita itu emang munafik ya, lembut ketika ada uangnya doang. Kalau nggak ada uang, nggak ada beras, ngamuk kayak siluman. Nah, jadi dari jawaban dia tersebut, sudah jelas apa permasalahan dia dengan istrinya. Ini juga yang akan kita bahas pada video ini. Terlihat jelas dari status dan komentar dia tadi, kalau masalah dia dengan istrinya pada ekonomi dan keuangan. Masalah perubahan istrinya yang dari lembut menjadi kasar adalah ketika dalam rumah tangga mereka kurang keuangan dan gak ada beras di rumah. Ketika tidak ada beras, berarti tidak ada uang untuk membeli beras. Bayangkan situasi istri yang mungkin dulunya dia hidup dengan orang tua yang memenuhi semua keperluannya. Mungkin juga dia anak yang senang dan manja. Ternyata setelah dia menikah, dia tidak mendapatkan sesuatu yang pernah dia bayangkan. Mungkin saja dia membayangkan kalau menikah adalah sebuah hal yang sangat menyenangkan dan sangat membahagiakan. Mungkin saja dia merasa bisa mendapatkan kebahagiaan lebih dari apa yang orang tuanya berikan. Jadi ketika perubahan seorang wanita itu adalah kondisi yang wajar, bagi saya itu wajar ya. Kalau perubahan sikap dalam kondisi yang seperti ini adalah hal yang tidak seharusnya suaminya mempublikasikan sifat istrinya ke orang lain, apalagi di media sosial. Nah, ketika dia menyampaikan sikap istrinya kepada orang lain tanpa sengaja dan tidak disadari, dia sedang menunjukkan kalau dia sedang gagal menjadi seorang suami. Dia sedang menceritakan kekurangannya sendiri. Bicara soal perut dan makanan ya. Bukan hanya wanita, bahkan juga lelaki. Siapa sih yang bisa hidup tanpa makanan? Makanya sebagai seorang lelaki, ketika mau menikah harus cukup syaratnya. Jika tidak punya tabungan, setidaknya punya pekerjaan. Karena menikah itu soal memikul tanggung jawab, bukan sekedar enaknya doang. Dan juga para wanita, kalau mau menikah, saran saya ya, karena pengalaman saya menikah dengan yang seumuran. Sebaik-baiknya menikah itu dengan lelaki yang lebih dewasa ya. Biarpun umurnya 5 tahun sampai 10 tahun jauh lebih tua di atas kita, nggak ada masalah, itu jauh lebih baik. Karena setahu saya ya, kedewasaan lelaki dengan wanita itu berbeda. Di umur 20-an, wanita itu sudah cukup dewasa untuk menikah. Tapi kalau lelaki menikah di umur 20-an, itu masih sangat kekanakan sifatnya. Bahkan perempuan yang umurnya 20 tahun pun masih ada yang tidak cukup dewasa untuk menikah. Sebaiknya yang matang itu adalah umur 25 tahun untuk para wanita dan 30 tahun untuk lelaki. Itu menurut saya sih. Karena pengalaman saya sebagai seorang istri, umur 20 tahun itu meskipun saya sudah siap
memikul beban sebagai seorang istri. Tapi masih banyak sekali tingkah laku yang belum terlalu matang dari segi emosi yang tidak bisa dikontrol, berbagai macam ya, yang akan menimbulkan masalah-masalah dalam rumah tangga. Apalagi kalau kita menikah dengan pria yang seumuran dengan kita. Bayangkan, pria di umur 20 tahun itu kematangannya belum cukup untuk memikul beban sebagai seorang suami. Bayangkan seorang istri yang umur 20 tahun aja belum cukup matang. Apalagi seorang lelaki yang ingin memikul beban sebagai kepala rumah tangga yang belum cukup matang. Nah, seorang istri yang belum cukup matang tentu saja akan menimbulkan banyak permasalahan. Mungkin dari segi emosi dan egonya yang akan membuat situasi rumah tangga jadi nggak enak. Makanya seorang perempuan butuh lelaki yang dewasa agar bisa mengerti kondisi dan situasi dia yang belum cukup matang. Ketika mendapat lelaki yang memikul beban sebagai kepala rumah tangga itu sudah cukup matang, tentunya tidak akan terjadi masalah-masalah yang terlalu besar dalam rumah tangga. Contohnya ketika istrinya merajuk atau marah. Lelaki yang dewasa, dia tidak akan marah balik dan tidak akan menyalahkan balik istrinya. Pasti dia akan mencari cara dan jalan agar istrinya bisa berhenti dari ngambeknya tadi. Nah, itu salah satu bentuk kedewasaan seorang lelaki. Tapi ketika kita menikah seumuran dengan lelaki yang belum cukup dewasa, maka pertengkaran itu rentang sangat terjadi. Karena ketika kita ngambek, ketika kita marah, dia akan marah balik, dia akan ngambek balik terhadap kita. Dan disitulah kadang timbullah masalah-masalah baru, rumah tangga jadi renggang, apalagi kalau masih umur segitu ya, masih gampang banget pengaruh dengan hal-hal di luar sana. Dan pria yang cukup matang dan dewasa, dia bukan saja memahami kita, tapi dia juga pasti orang yang sudah benar-benar mampu memikul tanggung jawab, seperti bekerja keras. Kalau lelaki yang umur 20 tahun, tidak sedikit sih lelaki seumuran gitu masih tidak mau bekerja keras, masih mengharapkan bantuan orang tua. Menurut saya pribadi, ketika kita hidup di atas pemberian orang lain, itu adalah hal yang sangat tidak menyenangkan. Namun ketika kita para sang istri hidup di atas usaha suami kita sendiri, meskipun sedikit, namun terasa sangat membahagiakan. Karena dari situ kita merasa seorang suami berjuang demi kita itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan bagi seorang istri dibandingkan tidak berjuang sama sekali dan mengharapkan pemberian orang lain. Saya bicara soal saya pribadi tentang pengalaman saya. Saya tidak tahu bagaimana tanggapan wanita lain, apakah sama seperti saya. Tapi saya pribadi sebagai seorang istri, dari bentuk apapun pengorbanan dan perjuangan seorang suami terhadap saya, yang penting saya sudah melihat dia berjuang. Itu adalah suatu kebanggaan bagi seorang istri. Meskipun gajinya sedikit, hasilnya sedikit, saya merasa sangat bersyukur karena merasa diperjuangkan daripada tidak sama sekali. Maka dari itu, seperti yang saya katakan tadi, seorang lelaki ketika mau menikah, ketika memutuskan untuk menikah harus cukup syaratnya. Jikapun kalian bukanlah orang yang kaya, punya harta dan segalanya,
Setidaknya kalian punya pekerjaan, punya tekad untuk bekerja, punya tekad untuk berjuang untuk rumah tangga kalian. Karena menikah bukan soal enak-enaknya doang, tapi soal perjuangan. Bahkan bagi lelaki yang ingin menikah seharusnya perbanyaklah bertanya kepada orang-orang yang mengerti agama, biar bertambah ilmu pengetahuan terhadap tanggung jawab dalam rumah tangga. Agar suatu nanti ketika sudah berumah tangga, kalian para suami tidak gampang menyalahkan istri-istri kalian terhadap sesuatu masalah yang terjadi dalam rumah tangga kalian. Contohnya seperti tadi. Seperti yang pada awalnya tadi saya katakan, seorang lelaki yang membicarakan tentang perubahan sikap istrinya yang sebelum menikah, istrinya itu lemah lembut, tapi setelah menikah berubah menjadi kasar. Seharusnya kalian introspeksi diri sebagai seorang lelaki, cari kesalahan diri, cari punca dan penyebabnya. Kenapa? Karena lelaki itu adalah kunci dalam rumah tangga. Lelaki itu adalah imam dan contoh terbaik bagi seorang istri. Bagi lelaki yang sudah menikah, jangan gampang sekali menyalahkan istri, apapun situasi dan kondisinya. Karena terkadang salahnya ada di kalian sendiri. Contohnya, kalian tidak memenuhi kewajiban kalian sebagai seorang suami. Mungkin dari nafkah lahir atau batin. Kalau kita sebut soal nafkah lahir itu apa sih? Nah, di antaranya adalah seperti kalian harus wajib mencukupi kebutuhan istri dari makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Jika kalian tidak bisa memenuhi semua itu atau diantaranya, jadi wajar jika seorang istri itu berubah. Karena tidak semua perempuan itu mampu di kondisi yang sebelumnya belum pernah dia rasakan. Nah, sebagai seorang lelaki, makanya saya katakan tadi kenapa seorang lelaki harus lebih dewasa dari seorang istri, lebih beragama dan berilmu daripada seorang istri. Karena di posisi yang sekarang yang saya katakan tadi, perubahan istri, seharusnya kalau orang yang udah punya pengalaman dan ilmu serta dewasa, dia sadar itu semua kesalahan dia, kekurangan yang ada pada diri dia. Bukan malah menyalahkan istri. Dan seharusnya kalian sebagai seorang suami menghargai istri, berbaiklah dengan istri dan berlembah lembutlah dengan istri. Memberi dia pengertian dengan kata-kata yang baik agar dia bisa menerima kondisi itu. Musibah besar bagi seorang istri dalam menikah adalah ketika dia mendapatkan seorang lelaki yang tidak bisa memenuhi segala kebutuhannya, lelaki yang tidak bisa memenuhi kewajibannya, ditambah lagi perilakunya tidak benar. Salah satu contohnya adalah mungkin kata-katanya yang kasar. Tidak bisa berlemah lembut dengan istri, tidak bisa menyenangkan hati istri, tidak bisa menghargai istri. Ada juga jenis lelaki yang sangat bejat. Dia tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, tidak bisa membahagiakan dan memenuhi kebutuhan istrinya. Dia tidak bisa menyenangkan hati istrinya, tidak punya waktu untuk istrinya, tidak bisa menghargai istrinya, tidak bekerja, tidak punya penghasilan, tapi seliranya tinggi. Ada hati untuk mencari perempuan yang dia rasa lebih dari istrinya. Bayangkan, lelaki seperti ini. Malah yang lebih parahnya lagi, ketika istrinya berubah, bukankah itu suatu hal yang wajar
Bayangkan kalian, siapa yang bisa hidup di situasi dan kondisi seperti itu. Sudahlah rumah tangga, kita sebagai istri tidak diperlakukan sebagai istri. Dia tidak pernah berjuang dan tidak pernah mau berjuang untuk membahagiakan kita. Minimal sebagai seorang suami, jika belum mampu membahagiakan istri dari segi keuangan dan sebagainya, setidaknya kalian bisa membahagiakan istri dengan perilaku yang baik, seperti kata-kata yang lembut, menghargai istri, punya waktu lah setidak untuk istri. Jangan waktu kalian itu kalian habiskan untuk teman-teman kalian, untuk perjudian kalian, bahkan sampai untuk selingkuhan kalian. Berapa banyak sih para lelaki yang sering sekali kita dapati menyalahkan para istri mereka, sedangkan mereka tidak mau disalahkan, padahal mereka adalah pemimpin dalam rumah tangga. Apa itu maksud pemimpin? Mereka sadar nggak sih apa itu arti pemimpin? Lelaki yang dewasa dan bertanggung jawab itu pasti adalah lelaki yang akan fokus dengan perjuangannya dalam bentuk apapun untuk membahagiakan istri. Jadi ketika ada seorang lelaki yang menyalahkan istrinya di atas ketidakmampuannya dalam memimpin sebuah rumah tangga, itu sebenarnya adalah lelaki yang saya nggak tahu harus menamakan apa untuk lelaki tersebut. Jika lelaki itu baik, dewasa, dan punya agama, pasti dia akan menjadi lelaki yang bertanggung jawab. Dan dia akan menjadi lelaki yang tidak mungkin bisa menyalahkan istrinya sebelum dia sukses melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Karena ketika dia sudah sukses melaksanakan tanggung jawabnya, memberikan contoh yang baik terhadap istrinya, mencukupi dan memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap istrinya, memberikan kasih sayang, punya waktu untuk istri, lemah lembut dengan istri, menghargai istri. Jika semua itu udah dia berikan, dia laksanakan, tapi istrinya masih tidak bisa menghargai dia atau kasar sama dia, itu wajar kalau dia menyalahkan istri. Tapi ada jenis lelaki yang walaupun udah melakukan banyak hal dan segala perjuangan untuk istri, ketika istrinya salah, dia juga tidak akan menyalahkan istri. Inilah lelaki yang berilmu. Kenapa? Karena dia sadar tanggung jawab dia adalah untuk mendidik istri, merubah istri dari yang tidak baik menjadi baik, memberikan ilmu agama yang baik, memberikan didikan yang baik. Memberikan ilmu dan didikan bukan berarti dengan kekejaman. Ada jenis lelaki yang memarahi istrinya. Marah tidak memberikan solusi apa-apa, tapi dengan kelembutan kasih sayang bisa merubah yang keras menjadi lembut. Perempuan itu hatinya lembut, tidak suka dikasarin, mau apapun kondisi dan situasinya. Ketika dia dikasarin, meskipun yang memarahin dia itu benar dan dia salah, tetap saja dia tidak akan terima kalau dimarahin. Siapa saja, bukan saja perempuan, lelaki juga begitu. Tapi ketika kita menegurnya dengan cara baik, menyampaikan dengan baik, dengan kasih sayang, insya Allah semua bisa diselesaikan dengan baik, tanpa harus ada masalah-masalah yang menjadikan rumah tangga tidak nyaman. Itulah yang saya sampaikan tadi. Jika kalian tidak bisa membahagiakan istri kalian dari segi keuangan dan sebagainya, minimal kalian bisa menyenangkan dan membahagiakan hati istri kalian dengan sikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap istri-istri kalian. Kalian harus menunjukkan kasih sayang, kelembutan,
perhatian, punya waktu, itu udah cukup membahagiakan bagi seorang istri. Perempuan ini menurut diri saya pribadi, saya sebagai seorang istri gak takut susah, asalkan suami saya tetap menghargai saya, tetap menganggap saya ada, tetap memperlakukan saya dengan baik, berkata-kata dengan baik, tetap setia, dan tetap bertanggung jawab. Apapun kondisinya dia tetap bertanggung jawab. Meskipun dalam kekurangan apapun, keuangan bagaimanapun, tapi setidaknya kita tahu dia baik, dia berjuang, dia bertanggung jawab. Pasti para istri tidak akan menjadi masalah dalam kondisi apapun. Yang menjadi masalahnya itu sudahlah gak bertanggung jawab, sudahlah kasar, sudahlah perilakunya gak benar. Bagaimana mungkin kalau istri tidak berubah? Terus kalian mau menyalahkan istri kalian. Dan malah yang anehnya lagi ya, ada para suami yang udah jahat begitu sama istri, terus mengarang cerita dan memfitnah istri demi agar orang lain memandang dia benar dan istrinya yang salah. Maka dari itu saya katakan, bagi seorang perempuan, menikah jangan memandang dari segi rupa. Terkadang zaman sekarang banyak perempuan-perempuan yang memandang rupa. Begitu juga dengan lelaki. Lelaki menikah memandang rupa kepada wanita, melihat yang cantik, dan yang perempuan melihat lelaki yang tampan. Padahal semua itu gak penting. Memang rupa itu agak berpengaruh sih dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi jangan menjadikan itu yang pertama. Tapi lihatlah bagaimana agamanya, lihatlah bagaimana dia bertanggung jawab, lihatlah bagaimana dia berjuang, dia pekerja keras atau enggak. Jangan melihat dari segi hartanya, pangkatnya, rupanya. Karena yang akan kalian butuhkan dalam rumah tangga kalian itu bukan soal rupa, tapi soal perjuangan. Takutnya kalian mendapatkan seorang yang tidak memperjuangkan kalian. Apalagi seorang wanita. Wanita itu perlu lelaki yang mau berjuang, mau memperjuangkan, berjuang demi kebahagiaan rumah tangganya. Bagaimana cara dia membahagiakan istrinya dan perjuangkan rumah tangga ketika dia tidak bertanggung jawab, ketika dia bukanlah seorang lelaki yang bekerja keras. Karena jika tujuan utamanya adalah rupa, yang kalian anggap bisa membuat kalian bahagia, suatu saat nanti setelah kalian hidup bersama orang yang kalian anggap bisa membahagiakan tersebut, setelah bertahun-tahun kalian baru akan sadar apakah rupa cinta itu bisa dimakan, bisa memenuhi perut kalian, bisa memenuhi dan mencukupi keperluan hari-hari kalian. Juga sebaliknya lelaki, jangan melihat kepada rupa saja terhadap seorang wanita saat ingin menikah. Tapi lihatlah perilaku, sikap, dan agamanya. Karena rupa tidak akan menjamin kebahagiaan dan kenyamanan rumah tangga kalian. Rupa itu bisa aja pudar, kecantikan itu bisa aja pudar ketika modal yang kalian kasih terhadap istri kalian itu kurang. Jangankan untuk dia perawatan, beli skincare, bahkan untuk keperluan dapur aja kadang kurang. Rupa itu tidak terlalu penting, karena zaman sekarang rupa bisa dirubah. Dari yang bentuk hidungnya pesek bisa menjadi mancung, dari matanya sipit bisa menjadi bulat. Semua itu bisa diatur, bisa dirubah zaman sekarang. Tapi yang penting sebelum melanjutkan pernikahan itu lihatlah kepada akhlaknya. Karena kalau akhlaknya baik, insya Allah dalam rumah tangga kalian, wanita yang akhlaknya baik akan menjaga kalian juga dengan baik.
Bagaimana kalau kalian mencari seperti yang kita katakan tadi yang cantik. Terus setelah menikah, dia adalah seorang yang biasa perawatan, nggak biasa yang kotor-kotor, apalagi mau masak, mencuci baju atau membersih rumah. Dia tidak melayani kalian dengan baik. Apa yang akan terjadi? Bayangkan kalau istri kalian sibuk dengan perawatannya atau sibuk dengan bergayanya, dandannya. Dia tidak melayani atau menghiraukan kalian. Enak nggak dapat istri cantik? Itulah resiko kalau kita memilih dari segi rupa. Kalau kita memilih dari segi rupa, maka itulah yang akan kita dapat. Kita memilih istri yang cantik, resikonya itu dia tidak mau terlalu memikirkan dan mementingkan hal rumah, apalagi untuk mengurus suami dengan baik. Dia mungkin mengurus kalian, tapi sekedarnya saja, tidak menganggap itu adalah hal yang penting dan wajib dalam hidupnya. Bahkan mereka lebih mementingkan untuk berdandan, tampil cantik, ke sana kemari dengan teman-temannya. Ada juga seorang lelaki yang dapat istri cantik, mau mengurusnya. Tapi masalah ada di suaminya. Masalah suaminya kan suka yang cantik tadi. Awal menikah kan memang tujuannya pengen orang tahu kalau istrinya cantik. Terus pada akhirnya modalnya nggak cukup. Terus istrinya kurang perawatan, sibuk ngurusin rumah, sibuk dengan tanggung jawab dia untuk ngelayanin suami, sampai nggak punya waktu untuk berdandan dan bergaya. Ditambah lagi suaminya keuangannya kurang untuk merawat istrinya, modalnya nggak cukup. Jangankan mau beli baju yang cantik seperti wanita lain atau seperti dia belum menikah, istrinya kan selalu berpenampilan cantik, pakai pakaian yang cantik dan mahal, pakai skincare yang mahal. Tapi setelah menikah, skincare-nya udah berkurang, modalnya kurang, bajunya juga udah itu-itu aja. Suaminya nggak bisa membelikan baju-baju cantik dan mahal. Nah, apa yang terjadi kalau kalian tujuan utamanya adalah rupa dan kecantikan? Suatu saat juga rupa itu akan pudar dan akan berubah. Bisa jadi kalian sendiri yang akan bosan dan meninggalkan istri atau juga mencari kenyamanan di luar sana. Akibat dari awalnya pengen yang cantik, bukan yang benar-benar karena Allah untuk menjadikan rumah tangga itu enak dan nyaman. Istri yang sebelum menikah dianggap cantik, tapi setelah menikah udah nggak cantik. Terus dia bosan mau mencari kenyamanan di luar sana. Bayangkan lagi seperti ini. Padahal yang salah dia. Kenapa istrinya dulu cantik? Istrinya nggak banyak kerja, dulu nggak punya tanggung jawab untuk mengurusin rumah, nggak punya tanggung jawab harus uh, berbagai macam yang harus dilakukan di rumah untuk ngurusin kamu. Dia juga dulu selalu perawatan, dia juga selalu punya uang untuk pengen apa aja dia bisa beli. Dia bisa beli baju-baju mahal dan mewah, skincare mewah, mewah dan mahal. Terus setelah menikah sama kamu, kamu tidak bisa melanjutkan semua itu. Kamu tidak bisa memenuhi semua itu. Makanya dia tidak cantik lagi. Terus kamu mau mencari kenyamanan di luar sana. Nah, inilah jenis lelaki yang kurang ajar, tidak sadar diri. Intinya kunci rumah tangga bahagia itu carilah yang berakhlak baik, yang berilmu dan beragama, juga punya kedewasaan. Jangan menikah buru-buru, menikah muda, apalagi dengan pasangan atau lelaki yang seumuran. Kalau umur kamu 20 atau 25, setidaknya umur lelaki itu 28 atau 30 minimal. Minimal
28 atau 30. Carilah yang beberapa tahun tua di atas kalian. Janganlah cari yang seumuran, apalagi harus menikah dengan yang di bawah umur kalian. Itu adalah hal yang bisa membuat masalah, apalagi kalau ilmu dan agamanya kurang, akhlaknya tidak baik. Itu akan menjadi musibah besar dalam rumah tangga bagi seorang istri. Intinya di sini dalam rumah tangga adalah suami. Mau apapun kondisi dan situasinya, salahnya suami. Kita nggak bisa nyalahin istri. Nah, kenapa? Karena sebelum dia menikah, dia tahu apa tanggung jawab yang akan dia pikul. Ketika dia tidak mampu melaksanakan itu, makanya kegagalan demi kegagalan akan timbul dalam rumah tangganya. Karena lelaki itu adalah imam dan contoh bagi seorang istri. Ketika dia mau istrinya baik dan lembut, seharusnya dia juga memperlakukan istrinya dengan baik dan lembut. Jangan hanya bisa menuntut sebagai seorang suami, tapi berilah contoh. Istri itu nggak perlu diarahkan atau dituntut untuk menjadikan dia sesuatu yang kalian inginkan, tapi cukup dengan kalian berikan contoh tiap hari. Setiap hari, apa yang kalian contohkan kepada istri kalian. Kalau kalian mau dia beragama dan berakhlak baik, contohkan kepada mereka. Kalian lakukan tanggung jawab kalian. Nah, mau bagaimanapun baiknya istri kalian sebelum menikah dengan kalian, mau bagaimana lembut pun dia, ketika setelah menikah dengan kalian, kalian kasarin, kalian lakukan tidak layaknya sebagai seorang istri. Seharusnya istri itu adalah ratu dalam rumah tangga. Kalian ratukan. Ratu bukan berarti dia harus tidur setiap hari. Enggak, tapi kalian perlakukan dia dengan kasih sayang, dengan kelembutan, di situasi dan kondisi apapun masalahnya. Kalian bisa menjadikan dia itu adalah tempat kalian berkasih sayang, berlemah lembut. Tidak perlu dengan nada kasar atau nada tinggi. Tidak perlu dibentak, apalagi diancam-ancam. Ada para lelaki yang menasehatin istrinya begini. Kalau kamu gak berubah, kau lihatlah. Lah, itu kan bukan suatu nasihat, tapi itu ancaman. Ada segelintir perempuan tidak terima dengan hal-hal dan perkataan tersebut. Siapa aja saya rasa nggak enak di telinganya mendengar kata-kata dan tidak bisa menerima situasi tersebut. Cobalah sebagai lelaki itu menjadi contoh yang baik buat istri. Bukan hanya bisa menuntut, setakat menuntut dan menuntut, tapi tidak pernah bisa memberikan hal yang baik dan terbaik terhadap rumah tangga kalian. Dan seorang lelaki yang bertanggung jawab itu adalah seorang lelaki yang bekerja keras, menghargai istri, memenuhi semua kebutuhan istri, mendahulukan istri dalam segi dan kondisi apapun daripada orang lain. Karena ada pernah terjadi dalam satu rumah tangga, sang suami keuangannya stabil, pekerja keras, sedangkan istrinya juga adalah seorang istri yang baik, mengurus dan melayani suami dengan baik. Tapi sering terjadi cekcok dalam rumah tangga mereka. Nah, kalau dipikir-pikir, apa sih yang menjadi masalah dalam rumah tangga mereka? Ternyata keuangan yang stabil aja itu tidak menjamin tidak menjamin seorang lelaki itu bertanggung jawab. Nah, pada masalah yang satu ini, lelaki sang suami ini sangat pelit terhadap istrinya. Tidak pernah memberikan istri hak berdandan dan seperti perempuan lain, mau beli ini, mau beli kebutuhannya sepertimu. Sekali-sekali lah, perempuan kan mau
mau beli pakaian baru. Tapi sang suami ini pelit. Dia memberikan belanja mingguan istri itu jangankan cukup untuk dapur, malah untuk dapur aja kurang. Bagaimana istri bisa membeli sesuatu yang dia inginkan, hal-hal yang lain seperti baju atau skincare apa aja. Bahkan uang mingguan yang dia kasih kepada istrinya itu yang kurang, malah dianggap lebih, selalu dipertanyakan dan dipertikaikan terhadap istrinya. Nah, coba bayangkan di posisi istri seperti ini. Dia harus menyiksa dan pelit terhadap dirinya sendiri karena untuk mengirit belanja dan uang yang dikasih oleh suaminya terhadap dirinya, yang akhirnya dari yang dia dulu sering makan ikan, sekarang setelah menikah dia udah nggak sering makan ikan, atau begitulah contoh-contohnya. Dia menyiksa dirinya sendiri, pelit terhadap dirinya sendiri dari soal makanan, karena suaminya memberikan uang hanya sekedar untuk makan, nggak ada yang lebih dari itu. Seperti perempuan lain, suaminya bekerja, diserahkan semua uang ke istri. Istri mau beli apa tidak pernah dipertikaikan. Istri mau beli skincare, mau beli baju atau apa, nggak pernah dipertikaikan oleh suami-suami mereka. Tapi pada permasalahan istri yang satu ini sangat menderita, sedangkan suaminya bekerja, kecuali situasi suaminya nggak bekerja atau bekerja tapi gajinya kurang cukup untuk makan, itu dia bisa mengerti situasi dan keadaan. Nah, sekarang yang membuat istrinya ini selalu bermasalah dengan suaminya ya karena itu suaminya itu bekerja menyimpan uang sendiri, nggak mau dikasih ke istrinya. Istrinya kayak pengemis meminta uang belanja, padahal sebagai seorang lelaki yang punya tanggung jawab atas istrinya, dia tidak perlu menunggu istrinya meminta. Dia sudah hidup bertahun-tahun bersama istrinya, sudah tentu dia tahu keuangan dan pengeluaran harian atau mingguan dalam rumah tangga mereka. Jadi seharusnya sebagai seorang suami tidak perlu menunggu istri mengemis. Jangan posisikan istri kalian sebagai pengemis. Kalian sungguh berdosa, karena istri kalian adalah tanggung jawab kalian, tapi kalian posisikan dia sebagai pengemis. Bahkan setelah dia meminta pun kalian pertikaikan, kemana uang belanja yang dulu, yang minggu dulu. Gak mungkin udah habis, malah dianggap lebih. Coba bayangkan, padahal istrinya itu sudah merasa sangat kekurangan, sudah menderita, menyiksa diri, pelit terhadap diri sendiri, masih sabar, malah suaminya merasa itu adalah hal yang lebih yang dikasih kepada istri. Coba bayangkan. Sedangkan suaminya di luar sana makan enak, makan mewah. Ditambah lagi kalau suaminya pulang selalu mewah, selalu mau makan enak, selalu mau makan mewah. Tapi ketika dia di luar, dia nggak mau, dia nggak senang, dia nggak suka kalau istrinya mewah dan enak, makan enak. Bahkan pernah ya saya melihat suaminya pulang, dia itu kan bekerja di luar sampai seminggu baru pulang. Terus ketika pulang dia melihat istrinya sambal ikan, terus dia sindir istrinya, kamu sih makan enak terus. Nah, di situ kan nampak kelihatan banget kalau istrinya dianggap boros, mau makan enak. Pantas belanjanya itu 1 minggu nggak cukup
katanya. Ya ampun, suami macam apa seperti ini? Dia makan enak di luar sana, sementara istrinya dia nggak senang istrinya makan ikan. Dia pengennya mungkin istrinya cuma makan nasi doang sama garam, atau setidaknya makan sayur doang yang murah-murah gitu maksudnya. Yang selalu menjadi permasalahan dan pertengkaran di antara suami istri ini karena ditambah lagi sang suami sering ngasih orang keluarganya diam-diam. Dan satu lagi, sang suaminya ini dulu pernah menikah dan punya anak sama istri pertamanya. Sang anak ini setiap minggu minta uang, dikasih lebih terus sama suaminya ini. Bayangkan saat dia memberikan pada keluarga dan anaknya itu lebih dari apa yang dia berikan kepada istrinya. Bagaimana tidak kalau seorang istrinya ini selalu memberontak, dia tidak terima. Terus kata sang suami, kamu marah aku ngasih anak aku atau keluarga aku? Nggak ada hak kamu, aku yang nyari. Nah sebenarnya seorang istri ya, saya pribadi, ketika kebutuhan kita tercukupi, dipenuhi, kita dibahagiakan, sudah tentu kita nggak akan persoalkan dan pertanyakan hal-hal yang lain. Suami mau ngasih siapa, mau ngasih anaknya, mau ngasih keluarganya, asalkan yang sewajarnya, kita nggak akan mempermasalahkan selagi dia bertanggung jawab atas diri kita dan memenuhi semua kebutuhan kita. Ini masalahnya, sang lelaki ini kalau sama istrinya pelit ampun, minta ampun banget. Semua diperkirakan, istrinya sampai makan hati, jadi pengemis terus. Istrinya udah nggak kayak perempuan yang lain, mau beli apa-apa bisa minta sama suami. Ini suaminya diminta bagaimanapun nggak akan ngasih. Paling dibilang gini kalau istrinya minta, aku mau beli sesuatu, misalnya apa aja lah, terus katanya iya nanti ya, nanti padahal dia punya uang itu, nggak mau dia bilang oke, ini uangnya, beli, pergilah beli. Nggak mau dia seperti itu, padahal uangnya simpanannya itu banyak di bank, hasil dari kerjaan itu banyak uangnya, tapi dia nggak mau langsung ngasih karena dia memang nggak mau ngasih. Dia cuma ngasih harapan doang sama istrinya, ya nanti ya, tunggu aku pulang ya minggu depan, terus pulang minggu depan lagi sampai lupa gitu. Selalu begitu dan begitu, dia selalu mengabaikan kebutuhan istrinya, tapi dengan selain istrinya dia pentingkan banget. Itu artinya dia mendahulukan orang lain selain istrinya daripada istrinya, sedangkan tanggung jawab dia adalah terhadap istrinya. Anak adalah tanggung jawab, tapi setidaknya seorang lelaki tahu memposisikan situasi anak yang masih kecil dengan istri yang sudah dewasa. Sudah pasti dia tahu perbedaan pengeluaran anak kecil dengan pengeluaran orang dewasa. Anak kecil yang sekolah seminggu dikasih 200 itu mungkin gak habis. Tapi seorang istri dikasih 200 itu gak cukup. Iya kalau dikasih 200, tapi istrinya terkadang cuma dikasih 100 untuk seminggu. Bayangkan posisi istrinya. Barang sekarang mahal, dari segi ekonomi stabil, tapi hidup dalam rumah tangga, makan, peralatan dapur harus seperti orang yang gak punya pekerjaan. Bayangkan bagaimana tidak terjadi permasalahan rumah tangga. Itulah sebabnya kalau kita mendapatkan lelaki, itulah resikonya kalau kita mendapatkan lelaki yang tidak bertanggung jawab.
Seperti yang saya katakan tadi, lelaki yang beruang dan bekerja keras belum tentu bertanggung jawab. Maka dari itu, bukan melihat dari sisi kerja keras saja, tapi juga akhlak dan keiman dan ilmu agamanya. Karena banyak lelaki yang bekerja keras tapi tidak bertanggung jawab pada istrinya. Itulah salah satu kunci rumah tangga bahagia. Carilah yang dewasa dan baik ilmu serta akhlaknya. Insya Allah itu adalah kunci segalanya. Karena ketika orang berilmu, apalagi sudah dewasa, dia tidak akan memperlakukan istrinya sampai istrinya merasa tertekan dan menderita. Karena apapun situasi dan kekurangan dalam rumah tangga, kalau dia bertanggung jawab, dia tidak akan menyakiti hati dan perasaan istrinya. Apalagi mengabaikan dan tidak menghargai istrinya. Sebagai seorang wanita yang bernama istri, sudah pasti tahu pengeluaran mingguan dalam rumah tangga. Walaupun istrinya di rumah sendiri, dia juga butuh makan. Belum lagi kalau peralatan seperti sabun, odol, habis, dan sebagainya. Bayangkan semua harus dalam uang 100 itu untuk seminggu. Bayangkan bagaimana dia mengaturnya agar bisa cukup. Bayangkan kalau 100 itu dibawa ke pasar. Coba bayangkan apa yang dapat. Cabai sekilo berapa? Minyak sekilo berapa? Belum lagi yang bawang dan sebagainya. Bayangkan, apa cukup 1 minggu? Semua keperluan rumah tangga itu cukup 100 dalam seminggu. Sebaik apapun seorang istri, kalau diperlakukan tidak baik, dia akan memberontak. Dia merasa diperlakukan tidak adil. Ketika seorang istri tidak mempermasalahkan keuanganmu, itu artinya kamu cukup membahagiakan dia dan memenuhi kebutuhannya. Tapi ketika dia mempersalahkan banyak hal, itu artinya dirinya saja tidak tercukupi. Terus kamu ingin mencukupi orang lain. Itu masalahnya. Jadi sebagai seorang lelaki harus bertanggung jawab, harus tahu bagaimana cara bersikap dalam rumah tangga, agar rumah tangga kalian itu bisa aman, tentram, dan damai. Jadilah suami yang bertanggung jawab, berilmu agama, dekatkanlah diri kepada Allah. Karena ketika semua manusia mendekatkan diri kepada Allah, mereka akan punya kesadaran dan tidak akan menyakiti ataupun menzolimi orang lain. Apalagi yang dizolimi dan sakiti adalah pasangan hidupnya sendiri yang mengurus dia, melayani dia dengan baik. Jadi lelaki, janganlah gampang dan terlalu mudah menyalahkan istri. Tapi coba pikirlah apa yang kalian lakukan dan kalian beri dalam memenuhi dan membahagiakan seorang istri. Ketahuilah, kami para wanita pasti punya hasrat ingin membahagiakan kalian para suami. Namun, kami juga adalah seorang wanita, seorang manusia yang punya hati dan perasaan. Kami juga butuh bahagia, kami juga berhak bahagia, dan kami juga ingin dibahagiakan. Maka dari itu, perlakukanlah kami sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Itulah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Sama-sama cari kesalahan diri dan sama-sama mendekatkan diri kepada Allah agar punya kesadaran dan kedewasaan juga, agar terhindar juga dari hal-hal yang tidak baik dalam rumah tangga. Jadilah pasangan yang saling bertanggung jawab, baik istri ataupun suami. Jika ada masalah, selesaikan dengan baik. Curhatlah dengan baik. Jangan memilih jalan pintas untuk sebuah kesenangan dan ketenangan sesaat yang mengakibatkan rumah tangga kalian akan hancur.
Saling terbukalah, jangan ada hal yang ditutup-tutupin dalam rumah tangga. Kejujuran adalah hal yang paling penting dalam menjalin sebuah hubungan. Maka dari itu, antara suami istri jangan pernah ada kebohongan, saling terbuka, saling jujur, dan saling bicara dengan baik. Berusaha saling memperbaiki diri dan memperindah sebuah hubungan, suatu kondisi, dan suatu situasi. Seorang suami harus terbuka dengan istri, harus meminta pandangan istri setiap melakukan sesuatu. Jangan kita merasa sebagai seorang suami yang bekerja, mencari uang, punya hak sesuka hati kita. Ketika memberikan uang terhadap siapapun, berilah tahu istri. Bukan berarti kamu minta izin. Itulah tandanya kamu menganggap dia ada dan menghargai dia. Istri itu sebenarnya dia gak mau kamu itu minta izin setiap apa yang kamu lakukan. Tapi setidaknya dia ingin kamu menganggap dia ada. Kamu menghargai dia. Itu aja. Sebagai seorang suami, kalian harus tahu, kami sebagai istri ingin diperlakukan selayaknya sebagai seorang istri yang menemani susah senang kalian. Jangan pernah berbohong atau ada yang ditutup-tutupin, karena pada suatu saat segala kebohongan itu akan terbongkar. Ketika kebohongan itu terbongkar, maka para istri itu akan merasa sangat sakit. Itulah yang biasa menimbulkan perkara dan masalah serta perubahan dalam rumah tangga. Jangan sampai kalian menyalahkan istri atas perbuatan dan sikap buruk kalian sendiri. Itulah yang ingin saya katakan sebagai seorang istri yang punya pengalaman dalam rumah tangga. Setakat apa yang saya tahu, tidak semua perempuan itu memandang uang dan harta. Ada segelintir istri hidup sederhana udah cukup, asalkan dia ditemani oleh lelaki yang baik, yang menghargai dia, yang menyayangi dia, yang lemah lembut dengan dia, setia, bertanggung jawab. Itu adalah suatu hal yang membanggakan bagi seorang istri. Bukan tentang harta dan uang saja, tidak semua. Ada segelintir wanita yang berpikir uang dan harta adalah segalanya dalam rumah tangga. Tapi tidak semua wanita seperti itu. Itulah salah satu kunci rumah tangga. Kalau kita cari kunci rumah tangga bahagia itu banyak sekali. Tapi ini adalah salah satunya. Bersikap dewasa, punya ilmu dan akhlak yang baik, itu salah satu yang